Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Yayasan SMK Al-Fatmah yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah SMK Al-Fatmah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SMK Al-Fatmah yang saya hormati, staf TU SMK Al-Fatmah yang saya hormati, tak lain juga siswa-siswi SMK Al-Fatmah yang Ibu banggakan. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah juga kita masih bisa mengikuti kerohanian yang dilaksanakan setiap hari Jumat di pagi hari sebelum jam pembelajaran dimulai. Semoga rahmat dan salam dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya termasuk kita semua sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Siswa-siswi SMK Al-Fatmah, marilah kita mulai dengan materi kerohanian ini. Keutamaan orang yang hafal Al-Quran dan mengamalkannya. Marilah kita sama-sama akan membahasnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mengangkat kehormatan orang tua dari anak-anaknya yang menghafal Al-Quran. Allah juga akan menjaga jasad para penghafal Al-Quran tetap utuh dalam kubur hingga hari kiamat 3. Adapun dikutip dari dokumentasi harian Republika, menurut ulama juga menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka seluruh pintu surga bagi para penghafal Al-Quran dan memanggil seluruh anggota keluarga para penghafal untuk berbondong-bondong masuk ke dalamnya. Ulama lain berkata, tak semua para penghafal Al-Quran akan mendapatkan kemuliaan tersebut. Penghafal Al-Quran terbagi menjadi 3 jenis, yakni pertama, penghafal Al-Quran yang jalim dalam perilakunya. Jenis penghafal Al-Quran ini mampu menghafal Al-Quran, bahkan membacanya dengan benar sesuai dengan kaidah, tetapi perilakunya menyinggung dari Al-Quran. Adapun penghafal Al-Quran yang jalim ini menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, seperti ada orang yang hafal Qul huwallahu ahad, dia hafal suratnya sempurna membacanya, cuma sayang tidak digunakan dalam hidupnya, lisannya bisa mengucapkan semua agama itu sama. Penghafal Al-Quran yang kedua yakni para penghafal yang belum bisa mengamalkan Al-Qurannya yang dihafalnya untuk kemaslahatan umat. Dia dibatas penghafal dan mengambil manfaatnya bagi dirinya sendiri. Sementara jenis penghafal Al-Quran yang ketiga yakni orang yang mampu menghafal Al-Quran dan menyegarkan untuk melaksanakan setiap yang dihafalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah jenis penghafal Al-Quran yang sejatinya akan mendapatkan kemuliaan tersebut. Nah, marilah kita sama-sama untuk membaca Al-Quran atau menghafal Al-Qurannya dengan fasih agar bisa dipahami dalam isi dan maknanya Al-Quran. Ulama lain pun berkata di sini mengajak umat Islam untuk senantiasa mengistiqomahkan membaca Al-Quran, menghafalkannya, menggalinya, dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Dilansir dari detik.com, berikut keutamaan penghafal Al-Quran dikutip dari buku karya Wahidi dan Sukron. Yang ke-1 nih, golongan manusia terbaik. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari Utsman, Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baiknya manusia di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Selain itu, hadis riwayat Bukhari dan Muslim menjelaskan mengenai janji Allah kepada penghafal Al-Quran, yakni akan bersama para malaikat dan juga mendapatkan pahala meski terbata-bata. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda,
Orang yang pandai membaca Al-Quran, maka dia akan bersama para malaikat yang mulia. Dan sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan mengalami kesulitan dalam membacanya terbata-bata, maka baginya dia mendapatkan 2 pahala. Yang kedua, lebih utama jadi imam sholat. Keutamaan penghafal Al-Quran yang kedua adalah lebih utama menjadi imam sholat. Hal ini diriwayatkan Rasulullah SAW dari Ibnu Mas'ud dalam hadis riwayat Bukhari. Yang lebih berhak memimpin kamu adalah yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya di antara kamu. Yang ketiga, kedudukan penghafal Al-Quran berada di akhir ayat yang dibaca. Dalam hadis diriwayatkan Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, dikatakan kepada pemilik atau penghafal Al-Quran akan diperintahkan bacaan dan bangkitlah. Bacalah bagaimana kamu membaca di dunia, maka sungguhnya kedudukanmu berada pada akhir ayat yang kamu baca. Selanjutnya yang keempat, mendapatkan syafaat. Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat kepada pemiliknya. Bacalah Ajarawain 2 surat cahaya, yakni surat Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya datang pada hari kiamat nanti seperti 2 awan atau seperti 2 cahaya sinar matahari atau seperti 2 ekor burung yang membentangkan sayapnya bersambung satu dengan lainnya. Keduanya akan menjadi pembela bagi yang rajin membaca keduanya surat tersebut. Bacalah surat Al-Baqarah. Mengambil surat tersebut adalah sesuatu keberkahan dan meninggalkannya akan mendapat penyesalan. Para tukang sihir tidak mungkin menghafalnya. Ini adalah yang bisa menghafalnya untuk orang-orang muslim yang mau membacanya dan menghafalnya Al-Quran tersebut. Satu-satunya sifat hasud yang diperbolehkan. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW tidak diperbolehkan hasud kecuali pada 2 hal. Seseorang yang diberi Allah Al-Quran dan menyibukkan diri siang dan malam. Dan seseorang yang diberi harta, kemudian dari harta itu ia infakkan pada siang dan malam hari. Dan selanjutnya, keenam, pahala berlipat ganda. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 10 pahala, dan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, melainkan alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. 1 huruf tersendiri. Dan yang ke-7, keinginan dikabulkannya oleh Allah. Keutamaan menghafal Al-Quran yang lain adalah dikabulkannya keinginan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Tirmizi dan Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad bersabda, Allah berfirman, barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran dan mengingatku, maka akan aku berikan keutamaan kepadanya lebih besar dari apa yang kuberikan kepada lainnya. Dan keutamaan kalam Allah dibanding kalam lain ibarat keutamaan Allah dengan makhluknya. Dan yang ke-8, ibarat rumah yang indah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 berfirman mengenai jiwa manusia yang selalu mengingat Al-Quran dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, kalau setidaknya nih yang suasana hatinya tidak tentram atau lagi sedang punya masalah, ambillah wudhu dan membaca Al-Quran dan mengingat Allah, maka kita akan menjadi tenang dan tentram seperti semula lagi. Yang ke-9, kedudukan yang tinggi. Apa yang dimaksud dengan kedudukan yang tinggi? Sesungguhnya Allah mengangkat derajat kamu dengan kitab ini dan menjatuhkan yang lain. Jadi Allah
Jadi Allah mendudukan kamu sebagai orang yang tertinggi karena kamu menjadi tahfidz Quran atau hafalnya Al-Quran dengan makna-maknanya. Dan yang ke-10, punya cahaya lebih indah dari matahari. Dengan menghafal Al-Quran, umat Islam akan memiliki sinar cahaya yang lebih indah dari matahari. Nabi Muhammad pun SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka dipakaikanlah mahkota dari cahaya, dan dari hari kiamat cahayanya lebih indah dibanding cahaya matahari di dunia. Semoga kita semua menjadi penghafal Al-Quran agar kita mendapatkan syafaat dan lebih indah seperti matahari tersebut untuk di hari kelak, di hari kiamat atau di hari kelak yang nanti. Dan yang ke-11, akan disematkan mahkota dan jubah. Berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, penghafal Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Kemudian akan berkata, ya Tuhanku, berikanlah perhiasan kepada orang yang membaca Al-Quran atau penghafal Al-Quran. Kemudian orang itu dipakaikan mahkota atau kemuliaan. Sesudah itu Al-Quran memohon kembali, ya Tuhanku, ridhoilah dia. Kemudian Allah meridhoinya dan diperintahkan kepada orang itu, bacalah Al-Quran dan teruslah naiklah ke surga. Lantas sederajatnya di surga pun terus bertambah. Pada setiap ayat yang dibacanya terdapat satu kebaikan. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi penghafal Al-Quran atau bisa membaca Al-Quran setiap waktu. Semoga kita mendapatkan syafaat di akhir nanti. Terima kasih dengan kerohanian ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.